Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Sofan Marsus. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan, menjelaskan kita belajar bersama bagaimana bendahara melaksanakan pembukuan. Mari kita lihat slide-nya. Baik, ya, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara ya, lebih lengkapnya. Baik, kita lihat materi kita. Nah, jadi pembukuan bendahara itu adalah pencatatan kejadian atau transaksi keuangan. Kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas satker oleh bendahara pengeluaran dalam buku kas umum, buku-buku pembantu dan atau buku pengawasan anggaran belanja yang diawali dengan identifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi untuk tujuan manajerial maupun pertanggungjawaban. Jadi bendahara merupakan ujung tombak ya bagi pemerintah dalam mengelola uang pemerintah ini. Maka bendahara harus melakukan pembukuan dengan cermat ya. Ini yang nilainya kecil tetapi kan kalau ditumpuk dan dari banyak satker tentu akan sangat besar ya. Memang nilai pengeluaran pemerintah yang lebih besar dikeluarkan melalui langsung ya dari kas negara ya melalui KPPN gitu. Tetapi yang kecil-kecil dan atau harus melalui agen gitu ya. Jadi bendahara adalah wakil pemerintah, maka melalui bendahara. Jadi kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Meliputi ini ada uang persediaan, kas yang bersumber dari SP2 LS bendahara, dari pemungutan dan pemotongan pajak, uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara. Nah, jadi untuk pembayaran-pembayaran tadi yang sifatnya sering atau juga kecil ya, atau besar tetapi harus melalui agen bendahara, itu bendahara memegang yang namanya uang persediaan ini dan berapa besarnya kan ada ketentuannya itu ya. Dan bahkan yang uang persediaan itu yang rutin bisa 2 bulanan, 3 bulanan ya tergantung kecepatan penggunaannya atau 1 bulan gitu. Nah, juga sering kalau ada kegiatan-kegiatan dadakan kita juga memperoleh tambahan uang persediaan ya TUP. Selain itu juga ada SP2DLS ya, jadi yang melalui KPPN tetapi dipegang dulu oleh bendahara ya sebelum dibayarkan. Ini juga dikelola oleh bendahara. Juga bendahara mengelola uang yang dipotong atau dipungut ya. Pajak itu kan ada mekanisme pemotongan atau pemungutan ya, pot-put. Nah, ini juga disimpan, dipegang dulu oleh bendahara ya, sebelum nanti disetorkan ke negara. Dan uang dari sumber lainnya menjadi hak negara. Nah, yang agak berbeda ya, kalau kita akuntansi sudah dulu pengelolaan keuangan lah ya di kementerian lembaga itu menggunakan basis kas ya, sekarang sudah menggunakan basis akrual. Kemudian juga sudah menggunakan akuntansi kalau dulu masih tata buku gitu ya. Nah, salah satu yang masih bertahan belum berubah menjadi akuntansi adalah pembukuan bendahara ini. Nah, dibandingkan dengan pembukuan keuangan secara umum ya, pembukuan bendahara ini nanti masih menggunakan yang namanya single entry ya. Single entry ini zaman Belanda, peninggalan Belanda ya. Itu tata buku gitu ya. Nah, kalau secara resminya pemerintah gitu ya membukukan keuangan ya melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kan sudah menggunakan akuntansi gitu ya. Di dalam akuntansi itu kita menggunakan double entry. Nah, tetapi untuk bendahara pengeluaran masih menggunakan basis kas ya. Ini mungkin masih ada histori lah ya. Dan maksudku nanti saya akan membawa diskusi ya kita sekalian. Sebetulnya bendahara juga memungkinkan ya untuk kita berubah
menjadi pembukuannya sudah betul-betul akuntansi juga gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita diskusikan. Jadi bendahara ini kalau secara bukti gitu ya, bagi akuntansi UAPA belum dianggap realisasi belanja gitu ya, karena belum dibayar oleh kas negara. Tapi kalau oleh bendahara sudah dikeluar dari uang bendahara, uang persediaan yang dipegang oleh bendahara, maka dia sudah dianggap mengurangi uang bendahara ya. Nah, kemudian kedua, kas di bendahara pengeluaran itu terbatas hanya sebesar UP-TUP yang diterima bendahara pengeluaran. Kalau di akuntansi ya, yang tadi saya bilang formal, dicatat eh, di Direktorat Jenderal Pembayaran, di akuntansi dan pelaporan keuangan gitu. Tetapi di bendahara, sebetulnya kas di bendahara pengeluaran itu tidak hanya TUP gitu ya, tetapi juga kas yang bersumber dari SPMLS tadi ya, potongan-potongan pajak, dan dari sumber lainnya yang menjadi hak negara. Nah, ini makanya perlu ada pembukuan yang lebih luas gitu ya, dari sekedar uang persediaan saja. Yang sebetulnya sudah ada uang persediaan di catatan UAPA itu. Atau sekarang di ya UAKP aja ya dulu. Ini akuntansi kuasa penggunaan anggaran. Nah, jenis dan fungsi bentuk buku bendahara ya, ada satu buku kas umum, buku pengawasan anggaran belanja, dan buku pembantu. Nah, buku pembantunya ini ada dua kategori ya. Satu buku pembantu berdasarkan sumber atau jenis kas. Nah, ini ada 4, buku pembantu uang persediaan, buku pembantu LS bendahara, buku pembantu pungutan atau potongan pajak, dan buku pembantu lain-lain. Jadi bentuknya apa gitu ya uang bendahara ini? Bentuknya ada uang bentuk persediaan yang tadi paling besar gitu ya. Ada LS bendahara ya, yang sebetulnya LS tapi dititipkan uangnya di bendahara dahulu. Yang uang persediaan tadi setara dengan yang dicatat di UAKPA ya, di Sakti lah, di aplikasi Sakti ya. Nah, yang LS bendahara, potongan pajak, pembantu lain-lain, ini hanya ada di catatan bendahara kira-kira. Nah, berikutnya buku pembantu berdasarkan penyimpanan atau posisi kas. Nah, jadi uang bendahara ini kalau tadi sebetulnya satu ya uang persediaan, tapi dia juga harus mengelola yang lain. Berarti bentuknya dia ya, bentuknya uang ada 4 tadi ya. Nah, tetapi di mana dia disimpan itu juga bisa beda-beda. Bisa disimpan di bank, bisa disimpan sebagai uang kas ya. Bisa disimpan, dititipkan di bendahara pembantu ya. Bendahara pengeluaran pembantu. Jadi supaya memudahkan pekerjaan bendahara, bendahara mewakilkan lagi ya kepada pembantunya ya, yang dinamakan bendahara pengeluaran pembantu. Misalnya kantornya ada 2 tempat gitu ya. Di tempat yang satunya bendahara menunjuk BPP gitu ya. Kemudian buku pembantu uang muka. Nah, ini juga ada yang kita bayar-bayar oleh bendahara, bayar-bayar dulu sebagai uang muka. Nah, kita bisa melihat tadi uang bendahara itu dalam 3 ranah ya. Satu ranah posisi uang bendahara itu dalam bentuk apa? Ya. Dalam bentuk rekening bank ya, atau kas tunai, atau yang kita serahkan ke bendahara pengeluaran pembantu, dan atau yang kita serahkan sebagai uang muka ya, yang harus nanti dikembalikan dengan SPJ. Nah, ranah kedua kita melihat uang bendahara fisiknya gitu ya, apa namanya, atau jenisnya. Kalau tadi ini ada di mana gitu ya, kalau ini kira-kira bentuknya apa gitu ya, bentuknya apa? Bentuknya bisa uang persediaan tadi, LS bendahara pengeluaran, pajak, dan lain-lain. Nah, dua-duanya ini apa namanya akan sama ya. Total posisi uang bendahara ada di mana gitu ya uangnya, itu akan sama dengan total bentuknya. Prinsip pembukuan itu single entry, basis kas, dan asas bruto.